Shalom, perkenalkan nama saya Sufiana Neni, NIM 1010210210274, kelas A semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengertian korupsi. Korupsi merupakan masyarakat yang dapat Anda temui di hampir setiap tempat. Kata korupsi berasal dari kata Latihan yaitu corruption atau corruptus, yang artinya kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, bisa disuap, dan tidak bernormal, kecicilan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian korupsi merupakan penyelewengan maupun penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, yayasan, organisasi, dan sebagainya guna keuntungan pribadi maupun organisasi lain. Sementara itu, dalam arti yang luas, pengertian korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Artinya, kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bernormal, penyimpanan dari kesucian. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Yang kedua, nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai berasal dari bahasa Latin valere, yang artinya berguna, mampu, akan berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dalam paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, digunakan, dikejar, dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Nilai-nilai anti korupsi akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi dalam berjalan dengan baik. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol. Kebijakan dalam suatu organisasi atau institusi atau masyarakat. Nilai-nilai dapat prinsip-prinsip anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai anti korupsi terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dan kehidupan sosial atau Sugono 2008. Jujur sebagai sebuah nilai merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan atau dalam bentuk perasaan, kata, dalam atau perbuatan, bahwa realitas yang akan tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan dirinya. Kata jujur identik dengan benar yang lawan katanya adalah bohong. Makna jujur lebih jauh dikorelasikan dengan kebaikan atau kemaslahatan. Kemaslahatan memiliki makna kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, tetapi semua orang itu terlibat. Kejujuran juga berarti kekuatan dan keteguhan. Kejujuran adalah barang yang amat berharga. Kebersamaan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, komunitas, belajar, sekolah, atau kehidupan berbangsa dan bernegara sangat memerlukan saling kepercayaan di antara anggotanya. Menurut
perspektif agama, istilah benar dan jujur merupakan terjemahan dari kata siaga. Lawannya adalah kids, dusta atau bohong. Sifat benar dan jujur seharusnya menjadi sifat orang beriman dan bertakwa. Sifat ini membawa pemikirannya kepada kebaikan. Yang kedua, pedulian. Menurut Sugono, definisi kata pedulian adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Atau Sugono 2008, nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat sebagai calon pemimpin masa depan. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan bahwa kepedulian merupakan partisipasi, yaitu keikutsertaan, di mana kata kepedulian berasal dari kata peduli, yang artinya memperhatikan, menghiraukan, mengindahkan. Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sikap peduli di langsung mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produksi ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertingkah laku sesuai keinginannya. Perkembangan kemandirian merupakan bagian penting untuk dapat menjadi otonomi dalam masa remaja. Steinberg atau dalam Pantrianan 2007 menjelaskan kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertingkah laku secara seorang diri, dan kemandirian remaja dapat dilihat dengan sikap remaja yang tepat berdasarkan pada prinsip-prinsip diri sendiri, sehingga bertingkah laku sesuai keinginannya, mengambil keputusan sendiri, dan mampu mempertanggungjawab tingkah lakunya. Yang keempat, kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sugono 2008 dalam mengatur hidup kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer, namun hidup disiplin bahwa mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengolah waktu yang untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkungan akademik maupun sosial kampus. Manfaat dari disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola satu kepercayaan. Yang keempat, sederhana. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa menyambang masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya, dan dapat memenuhi sebuah kebutuhan hanya kerap kali kebutuhan didentikan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebagainya. Sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Sederhana ditentukan pada unsur dan kemampuan materi atau keuangan, misalnya makan, minum, jajan, membeli buku, rumah, dan kendaraan. Yang kelima, keberanian. Keberanian diartikan sebagai sifat yang berani menanggung risiko dalam perbuatan, keputusan dan cepat dan tepat waktu, atau Rinaldi dan Embi.
2011, sifat keberanian seseorang tidak dimiliki sejak lahir, tetapi sifat ini dapat dibentuk dengan membuat suasana yang kondusif sehingga dia merasa nyaman dan lebih percaya diri. Yang ketujuh, keadilan adil dan sama berarti tidak berat sebelum tidak memiliki bagian mahasiswa. Karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tidak didasarkan atas norma-norma objek. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama adil menurut yang satu sebelum bentuk adil bagi yang lainnya ketika seorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan. Hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila 5 tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dan hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya. Yang ketiga, prinsip anti korupsi. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerjasama lembaga mempertanggungjawab kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya individu dengan individu maupun pada level lembaga atau Bappenas 2002. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik maupun interaksi antara kegiatan sektor. Akuntabilitas publik memiliki pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik. Atau Puslitbang 2001, dalam pelaksanaannya akuntabilitas harus dapat diukur dengan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawabnya atas semua kegiatan yang dilakukan, evaluasi atau kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebelum kegiatan. Bagian B, transparansi. Transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpanan dapat diketahui oleh publik. Dalam kurung Prasojo 2007. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktur kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada kebetulan dan kejujuran untuk saling menunjuk tinggi kepercayaan. Karena kepercayaan terbuka dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa datang. Bagian C, kontrol kebijakan. Prinsip terakhir ini anti korupsi adalah
kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengatasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, evaluating organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan merupakan partisipasi, evaluasi, dan reformasi. Terima kasih.